Selamat siang. Selamat siang. Ini Cici Sastri ya. Kami ada tugas tentang mengidentifikasi masalah dengan eksplorasi penyebab. Jadi Ibu sebagai guru agama, rekan sejak sebagai guru agama, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin pas untuk saya lontarkan kepada Ibu ya. Untuk permasalahan yang pertama, ini tentang kenakalan remaja. Berhubung sekali kita sering mendengar perkelahian antar siswa. Kalau dari Ibu sendiri mungkin penyebabnya apa? Tentang masalah perkelahian antar siswa yang pasti banyak penyebabnya. Ya, kalau dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi khususnya di sekolah ini, perkelahian antar siswa itu terjadi hanya karena kesalahpahaman. Contoh mungkin anak tersebut mungkin memiliki masalah di rumah, atau mungkin lagi ada masalah dengan teman-temannya, sehingga menjadi sensitif. Jadi mungkin ketika ada teman yang mungkin hanya melihatnya dianggap bahwa temannya itu sudah mencari masalah ya, karena mungkin dia lagi dalam karakternya. Iya, bisa jadi karena juga memang karakternya yang mudah tersinggung, lagi mungkin hatinya lagi tidak enak ya, lagi tidak stabil karena dipengaruhi juga dengan masalah-masalah yang ada. Karena memang banyak juga siswa-siswa di sini yang memang datang dari keluarga broken home, orang tuanya yang sudah berpisah, sehingga pasti sangat berdampak pada anak-anaknya. Juga ada pernah terjadi perkelahian siswa karena sosmed ya, karena sosial media, karena status-status yang mungkin tidak ditujukan kepada siswa tersebut, tapi karena dia merasa mungkin ini ditujukan ke saya, sehingga terjadilah perkelahian. Oke, untuk permasalahan yang kedua ini tentang tingginya tingkat putus sekolah, terutama waktu masa pandemi 1-2 tahun yang lalu. Soalnya mungkin pernikahan dini antara, jadi mungkin dari desa mungkin ada. Ya, pengalaman pribadi saya khususnya di perwalian saya tahun 2020, khususnya di kelas 11 senior yang awalnya ada 22 siswa dan tersisa 13 siswa. Jadi ada 9, ya, angka yang memang sangat disayangkan ya, luar biasa. Dari 9 siswa yang putus sekolah itu, penyebabnya adalah menikah. Kenapa mereka menikah? Karena pada masa pandemi anak-anak itu disuruh belajar di rumah. Nah, ketika mereka belajar di rumah dengan banyaknya hambatan-hambatan, banyaknya banyaknya hambatan. Contoh ya, ada siswa-siswa yang tidak memiliki HP ya, sementara mereka diharuskan untuk belajar daring dan mereka tidak memiliki HP ya. Atau mereka punya HP tapi tidak punya pulsa data, atau mereka punya HP tapi jaringan tempat tinggal mereka tidak baik, tidak stabil ya, sehingga dengan keadaan itu maka otomatis mereka tidak bisa belajar, tidak bisa mengikuti pembelajaran. Dan juga ada juga beberapa siswa yang menganggap bahwa mereka tidak belajar, libur sekolah ya. Nah, ketika mereka memiliki banyak waktu di rumah, pada akhirnya mungkin bagi siswa-siswa yang sudah bergaul ya, sudah punya pacar, jadi memiliki banyak waktu dengan pacar mereka. Nah, ditambah lagi orang tua mereka mungkin tidak di rumah. Mungkin dianggap mungkin sekolah kurang lebih penting. Ya, ada juga orang tua yang menganggap daripada hanya di rumah tidak ke sekolah, mendingan ikut orang tua kerja, ke kebun misalnya,
atau ke tambang. Nah, dan banyak orang tua yang menginap di tambang, yang mengakibatkan anaknya tinggalkan sendiri di rumah. Nah, ketika anaknya mungkin ada pengaruhnya juga dengan mata pencarian mungkin ya. Ya, betul. Apalagi pada masa pandemi ya pasti ada dampaknya. Ya, berdampak juga sekalipun dampaknya kalau di daerah sini kecil, dampaknya kecil ya. Nah, jadi akhirnya itu anak kurang kontrol dari orang tua, sehingga mereka pada akhirnya membina hubungan terlalu jauh dengan pacar-pacar mereka. Belum lagi apabila karena sudah ikut orang tua bekerja, yang mungkin sudah keenakan menerima hasil dari pekerjaan, sehingga mereka berpikir sekolah sudah tidak penting lagi. Toh juga saya dalam usia seperti ini saya sudah bisa mendapatkan uang, ya sehingga akhirnya saya memutuskan mendingan lebih baik menikah. Tapi ada juga salah satu alasan yang sangat yang membuat saya kaget ketika saya tanya kenapa sudah menikah, mau kiamat. Katanya sudah mau kiamat katanya, karena memang pada waktu tahun 2020 memang itu bukan cuma Indonesia tapi mendunia, seluruh dunia. Dan memang kalau kita melihat situasi saat itu memang ya bisa terpikir ke arah sana, ya bisa jadi mungkin sudah mau kiamat. Hari-hari ada ratusan orang yang meninggal, ya kemudian tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa sekolah, tidak bisa ke tempat ibadah, tidak bisa kumpul dan sebagainya, yang membuat akhirnya mereka berpikir sudah mau kiamat, jadi cepat-cepat menikah. Ini permasalahan yang ketiga ini menyangkut di kelas. Kan sebagai guru ya, kalian bisa menggunakan media. Ya. Ada kalanya ada permasalahan guru menggunakan media yang tidak sesuai dengan konten materi. Kira-kira itu kalau dari ibu disebabkan karena apa? Media penggunaan media. Perhatian untuk Bapak Ibu guru dan seluruh siswa yang masih berada di dalam kelas bahwa jam pelajaran sudah selesai dan silakan kembali ke rumah masing-masing. Media yang kurang sesuai. Ya tentunya sebagai guru kita harus pintar-pintar ya, bisa menyampaikan materi. Bagaimana cara supaya materi itu bisa sampai ke siswa? Maka tentunya sangat dibutuhkan media-media pembantu. Contohnya kalau seperti saya pelajaran agama Kristen, bisa menggunakan media-media seperti proyektor, LCD yang bisa menampilkan video-video kejadian-kejadian yang terjadi, yang lebih bisa membuka wawasan mereka. Terlebih lagi apabila video-video yang ditampilkan adalah video-video keseharian yang memang terjadi, yang dialami, yang sesuai dengan materi yang ada. Nah, kalau misalnya contoh materi-materi pelajaran biologi, fisika, kimia, nah tentunya pemanfaatan laboratorium, pemanfaatan laboratorium yang harus dibiasakan kepada siswa-siswa supaya mereka secara langsung langsung praktek. Dan kalau ternyata tidak ada media-media tertentu yang dibutuhkan tapi belum dimiliki oleh sekolah, maka kita bisa mencari media-media lain yang bisa sesuai dengan materi itu. Bahkan mungkin pintar kreatifnya guru. Bagaimana kan tidak hanya pelajaran di dalam kelas, bisa di luar kelas. Kalau misalnya siswa langsung melihat, bahkan mungkin langsung mempraktekkan, kan itu akan lebih mudah dimengerti. Jadi bagaimana caranya supaya media itu tersedia, berarti guru-gurunya harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari, ya. Bukan nanti ketika masuk kelas kita belajar tentang tumbuhan, misalnya tumbuhan apa yang mungkin tumbuhan itu tidak ada di sekitar kita, akan sulit bagi kita. Tapi kalau kita juga sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya, mungkin kita sudah cari lebih dulu bahannya, misalnya daun sayur kangkung misalnya, mungkin kita sudah cari duluan, kita sudah bawa, ini strukturnya seperti ini dan sebagainya. Oke, yang terakhir mungkinnya permasalahan yang ini, kita sebagai guru kan sebelum masuk mengajar di kelas kan disuruh buat RPP ya, RPP.
Ini ada kalanya guru-guru yang saya dapatkan, ya guru-guru mengajar tidak sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Kira-kira kalau dari Pastri sendiri bagaimana? Mungkin itu tergantung apa, kesadaran kita ya, kesadaran kita bahwa Jadi kalau menurut Ibu RPP penting? Iya penting. RPP penting karena RPP menjadi panduan kita, menjadi panduan. Minggu ini sama minggu depan kita belajar materi yang satu. Tapi kalau mungkin waktu yang nggak cukup ya, Iya tergantung karena begini, cara tangkap siswa kan berbeda-beda. Belum lagi kalau misalnya banyak siswa yang tidak hadir. Nah, ketika minggu depannya lagi harusnya kita sudah harus menjelaskan materi, tapi ternyata masih ada yang tidak hadir atau mungkin masih banyak yang belum paham dengan materi itu, maka otomatis akan bergeser waktu. IRPP sudah ditentukan 2 minggu, tapi karena masih harus ya, karena sebelum lanjut kan kita harus pastikan bahwa itu sudah selesai, sudah beres. Tapi pada intinya RPP penting karena RPP menjadi panduan kita sehingga kita tidak akan bingung ya, tidak akan kacau dalam pembawaan materinya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak.